Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita puji Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tak habis-habis. Terutama maghrib ini Allah berikan kita nikmat yang paling besar, yaitu hadir ke rumah Allah untuk menjalankan kewajiban kita. Tidak ada nikmat lebih besar daripada itu. Dan kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kajian tafsir kita. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 94. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada ayat, maka ada hal-hal yang perlu kita pahami dulu, bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya ucapannya juga bolang-baling. Kadang begini, kadang begitu, kadang ucapannya berlawanan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita membaca bahwa orang yang Bani Israel mengatakan kita paling masuk nerakanya cuma 40 hari. Di ayat ini mereka berkata sebaliknya. Mereka mengatakan tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali kita. Nah, jadi ucapannya itu bolak-balik. Pada prinsipnya ya, semua orang, semua agama merasa dirinya yang paling benar, agamanya yang paling benar. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Yahudi merasa bahwa mereka lah yang benar, yang lain akan masuk neraka. Nasrani juga demikian. Kita juga orang Muslim mengatakan semuanya akan masuk neraka kecuali kita. Hanya saja ini kan harus ada pembuktian kebenaran itu. Nah, jadi ayat ini bantahan kepada orang-orang Yahudi mengatakan tak akan ada yang lain masuk surga kecuali kita. Nah, maka disinilah ayat ini membantah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah menguji ucapan mereka, karena kedustaan yang dilakukan oleh Bani Israel itu sudah terlalu sering didengar, sehingga kadang mereka tahu mereka salah, hati mereka menyadari mereka salah, tapi mulut mereka seakan-akan membenarkan, padahal di dalam hati mereka tahu kalau mereka itu salah. Termasuk juga kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan kesalahan, ada nggak terasa dalam diri kita bahwa ini kesalahan? Ada. Di saat kita melakukan perzinahan, ada nggak di antara kita yang tak tahu kalau zina itu dosa? Mana mungkin ada orang Islam yang nggak tahu zina itu dosa ya? Cuman kadang kita lawan perasaan kita ya. Mulut kita bilang ini tidak apa-apa, ini nanti kita bertobat segala macam. Ada nggak orang Islam yang tak tahu kalau berjudi itu haram? Ada nggak orang Islam yang tak tahu kalau membunuh orang itu dosa? Semuanya tahu. Cuman kadang mulut dengan hati dengan perbuatan itu selalu beda. Di hati, maka kata Rasulullah, mengetahui sebuah dosa itu di antara caranya adalah ketika melakukannya hati tak merasa tenang dalam melakukannya, tak mau orang lain mengetahui perbuatan itu biasanya perbuatan tidak baik. Prinsipnya gitu Pak. Jika ada kesalahan kita buat, pasti kita tak mau orang lain tahu kalau kita melakukan itu. Nah, karena hati kita ini ada naluri kalau kita melakukan sebuah kesalahan ya. Orang yang peka terhadap perasaannya, maka dia akan melawan kesalahan itu. Nah, sekarang kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan, jika memang betul bahwa kehidupan akhirat itu hanya Allah untukkan kalian saja. Jadi kan mereka mengatakan bahwa cuma mereka yang akan masuk surga. Jadi coba diuji wahai Nabi Muhammad. Coba uji mereka, jika memang di akhirat kalian yakin
bahwa di akhirat itu cuma kalian yang masuk surga, yang lain akan masuk neraka, maka bagaimana cara mengujinya? Fatamannaul mauta. Coba kalian minta mati sama Allah. Jadi cara mengujinya begitu. Maksudnya gimana? Bapak, saya tanya, jika hari ini Bapak dijamin masuk surga, mau nggak Bapak mati hari ini? Jelas mau ya, saya pun mau lah. Cuman kan nggak ada jaminan kita mati hari ini masuk surga. Nah, jadi kata Allah, wahai Nabi Muhammad, ngujinya begitu aja. Tanya mereka itu. Mereka itu yakin betul masuk surga. Coba suruh mereka minta kepada Allah biar mati sekarang, biar Allah habiskan, kata Allah. Kalaupun mereka minta, kata ulama, pada saat itu jika mereka minta, maka takkan ada orang Yahudi lagi di dunia ini. Habis semuanya. Jika mereka minta. Tapi mereka tidak mau minta. Kenapa mereka tidak mau minta mati? Karena mereka sebenarnya apa yang mereka katakan itu tidak lahir daripada hati mereka. Nah, itu dia. Ini kemunafikan yang terbesar. Perbedaan ucapan dengan apa yang diyakini dalam hati, akan muncullah perkataan-perkataan yang berat untuk diucapkan. Dan ketika diucapkan pun pasti orang tahu ini tidak cocok perkataan dengan apa yang ada di hatinya. Begitulah orang Yahudi itu. Nah, jadi sebenarnya mereka cuma menggiring opini saja. Macam-macam opini mereka giring. Di ayat yang sebelumnya justru mereka mengatakan paling kita masuk neraka cuma 40 hari aja. Gak ada hak mereka menentukan mereka berapa hari masuk neraka. Itu murni semua Allah yang menentukan. Ahli maksiat aja bisa masuk surga, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah orang siapa masuk surga, siapa masuk neraka, tidak bisa manusia menentukan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha agar Allah ridho kepada kita. Termasuk juga ucapan kebohongan yang keluar dari mulut mereka yang tidak sama dengan apa yang di hati mereka. Mereka tahu, apa yang mereka tahu? Menolak Nabi Muhammad, mereka tahu itu sebuah kesalahan. Ini kembalikan kepada dosa mereka. Apa dosa mereka? Dosa mereka adalah menolak kenabian Nabi Muhammad. Apa yang mereka sadari dalam hati mereka? Yang mereka sadari dalam hati memang betul itu Nabi sebenarnya. Kan sudah kita ceritakan berkali-kali bahwa orang Yahudi Bani Israel tahu betul Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka tahu tentang anak kandung mereka sendiri. Bapak kenal sama anak kandung bapak. Bapak yang membesarkan dia. Tahu bapak bagaimana perasaannya, tahu bapak bagaimana kelakuannya, sifatnya, keinginannya, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang kudis-kudis di badan dia pun bapak tahu, apa yang celah-celah, apa yang luka-luka, ada yang bekas apapun bapak semua tahu, karena bapak yang besarkan dari kecil. Begitulah orang Yahudi Bani Israel mengetahui Nabi Muhammad. Dari mana mereka tahu? Karena dalam kitab-kitab suci mereka cerita tentang Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka ketika Rasulullah ketika masih remaja dibawa oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, berjumpa dengan pendeta Buhairah. Nabi Muhammad itu masih remaja belasan tahun. Apa kata pendeta itu? Bapaknya mana? Oh, aku bapaknya, kata Abu Thalib. Seharusnya bapak anak ini tidak ada. Kok tahu dia? Ya aku ini memang bukan bapak kandungnya, tapi seperti bapaknya, kan pamannya, bukan bapak kandungnya. Apa kata pendeta itu? Bawalah cepat anak ini balik ke Mekah. Karena posisinya ketika itu di Syam. Di Syam banyak orang-orang Yahudi Bani Israel. Kenapa? Jika dilihat oleh orang-orang Bani Israel, ini anak dibunuh ini. Kenapa dibunuh? Karena cuma mereka yang tahu ciri-ciri Nabi itu, cuma mereka yang tahu. Nabi Muhammad sendiri nggak tahu kalau dia bakal jadi Nabi. Orang-orang di Mekah, paman-pamannya nggak tahu kalau dia bakal jadi Nabi. Tapi kalau orang-orang Bani Israel lihat, begitu lihat, mereka pasti tahu ini Nabi. Dari mana mereka tahu? Karena dalam kitab suci mereka ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah jelas, clear semuanya. Tapi mereka yang paling terdepan menolak Nabi Muhammad karena ketidaksukaan. Karena berbeda suku, mereka Bani Israel, Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Jadi ayat ini sebenarnya menguji mereka.
Apakah mereka tidak sadar kesalahan mereka? Sebenarnya mereka sadar kesalahannya. Nah, maka orang yang melakukan kesalahan itu sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Kenapa? Di saat kita melakukan satu kesalahan, itu di hati kita pasti membekas. Di saat mulut kita membenarkan perbuatan kita, selalu bertentangan dengan hati kita, itu jujur kita. Kecuali kita yang berusaha kita melawan apa yang ada di hati kita dengan mulut kita, tetap membekas di hati kita, itu tidak bisa kita lawan. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, gampang wahai Nabi Muhammad, uji aja lah orang tuh, coba minta mati. Karena biasanya orang kalau udah yakin masuk surga, yang lain tak ada masuk surga, pasti dia akan takut mati. Tapi nyatanya mereka tak berani mati saat itu. Nah, walan yatamannauhu abadan, pada kenyataannya mereka selama-lamanya tak akan pernah mau meminta mati pada Allah Subhanahu wa taala. Janji nih, kalau minta mati, Allah matikan langsung. Tapi karena kenyataannya mereka tidak ada satupun yang selama-lamanya mereka tak pernah minta mati pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ayat ini membolehkan orang minta mati. Tapi ayat ini khusus kepada mereka tadi yang mengatakan menjamin dirinya masuk surga padahal melakukan kesalahan. Kalau hukum meminta mati itu ada lagi tersendiri. Orang Islam tidak dibenarkan untuk meminta mati kecuali pada kondisi-kondisi khusus dan orang-orang khusus. Nah, misalkan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu akhir hayatnya minta dicabut nyawanya kepada Allah, malam itu Allah cabut nyawanya. Karena pada saat itu ya, yang dia hadapin luar biasa, penguasa zalim saat itu. Puasa yang sangat zalim yang dia hadapin, dan dia minta kepada Allah, ya udahlah ya Allah, cukuplah cabut saja nyawa saya. Malam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelasnya beda ya. Adapun orang secara normal itu tidak boleh minta mati pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Karena ya begini, kenapa dia berani minta mati sama Allah? Apa dia merasa cukup udah dengan dosa-dosa yang dia lakukan, pahala ibadah-ibadah yang dia lakukan? Belum tentu cukup. Maka orang sesakit apapun, maka tetap dia tidak boleh meminta mati. Maka Rasulullah ajarkan doanya. Misalkan dia udah gak kuat betul, ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma in kanatil wafatu khairan li fatawaffini. Ya Allah, jika memang mati saat ini memang lebih baik, ya Allah, ya udah cabut nyawaku ya Allah. Wa in kanatil hayatu khairan li fa ahyini. Namun jika hidup lanjut bagus ya Allah, biarkan aku tetap lanjut hidup ya Allah. Dia tetap tidak minta ya Allah matikan ya Allah, enggak, tapi balikkan itu kepada Allah. Ya Allah, jika memang panjang umurku bagus ya Allah, bertambah amal ibadahku, terampuni dosaku ya Allah, biar panjang umurku ya Allah. Tapi pada kenyataannya jika seandainya memang panjang umur makin banyak dosa ya Allah, tak kuat lagi menghadapi hidup ya Allah, ya dah cabut nyawa aku ya Allah. Tidak boleh mengharap mati. Maka doanya seperti itu. Nah, begitu dia dalam hukumnya ya. Tidak boleh kita ini, karena sesakit apapun orang, berbeda dengan orang barat. Maka orang barat ada menganut istilah euthanasia. Euthanasia itu membunuh dengan kasih sayang. Membunuh dengan kasih sayang itu haram hukumnya dalam Islam. Sama aja membunuh. Biasanya mereka punya nenek, punya kakek yang udah sakit bertahun-tahun, tidak mungkin sembuh lagi, tersiksa dengan sakitnya, mereka lenyapkan nyawanya. Membunuh dengan kasih sayang. Orang Islam tidak boleh begitu. Nah, suntik mati biasanya di mereka itu ya, kita tidak boleh. Orang sesakit apapun dia, udah terbaring lama segala macam, bagi dia mungkin itu cara Allah mengampunkan dosa dia. Bagi anak-anak yang ngurus dia, mungkin itu cara Allah untuk membukakan pintu surga untuk dia. Dua-duanya dapat. Jadi tetap kita berbaik sangka pada Allah. Mungkin ini orang sebelum meninggal dunia, Allah ingin hapuskan semua dosanya dengan cara lama dia terbaring sakit. Karena salah satu cara Allah mengampunkan dosa orang adalah dengan menimpakan sakit pada dia. Tapi dengan syarat dia sabar dengan penyakit itu. Maka di Jepang, anak-anak tidak sabar ngurus orang tuanya, maka dibawa ke hutan dibunuh dengan alasan kasih sayang juga. Nah, padahal sebenarnya dia sudah bosan ngurusnya ya. Nah, dalam Islam tidak boleh. Mungkin bagi anak Allah bukakan peluang bagi dia, kamu masuk surganya dari sini.
Nah, itu bedanya ya. Kalau Islam itu dia berbeda dengan pemikiran-pemikiran orang kafir ya. Jadi itu hukum. Maka walai yatamannahu abadan bukan berarti memang Rasulullah melegalkan kita minta mati pada Allah, tidak boleh. Tapi ini ayat khusus hanya untuk orang-orang membantah orang-orang kafir, menguji betul-betul enggak mereka ngomongnya itu. Nah, ternyata tidak betul. Mereka mengaku masuk surga satu-satunya, tapi mereka ternyata tidak melakukannya. Walai yatamannahu abadan, selama-lamanya mereka tak pernah berani minta mati pada Allah. Bima qaddamat aydihim, karena mereka sudah melakukan kesalahan. Dengan kesalahan yang mereka buat takkan pernah mereka berani minta mati. Kita Pak, kalau seandainya kita tahu hari ini banyak dosa kita daripada pahala kita, lalu Allah bilang nanti malam kamu mati, nanti kita bilang jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena nggak seimbang dia. Kita tahu bakal kena siksa dalam neraka, kita tahu bakal kena siksa dalam kubur. Tapi kan kita tidak tahu sekarang ini lebih banyak pahalanya, kita ini lebih banyak dosanya. Kalaupun Allah tunjukkan, pasti kita tidak mau mati. Jangan dulu ya Allah, biarlah aku isi waktu-waktuku untuk beribadah, biar imbang dia, biar lebih banyak berbuat baik daripada dosanya. Kalau memang udah banyak, kata Allah mati sekarang ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu kehidupan di alam kubur lebih nikmat daripada dunia. Kalau kita memang ahlul khair, orang baik. Kalau kita nih Pak orang baik, yakin kita kehidupan di alam kubur itu pun lebih enak daripada dunia ini. Apalagi kehidupan di surga, tentu jauh lebih enak daripada di dunia ini. Nah, gak ada dunia ini, gak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan nikmat dalam kubur. Orang dalam kubur itu pun sesaat aja macam orang tidur, nikmat pula sekali, bangun dah kiamat hari. Tapi orang yang kena siksa terus di alam kubur itu kena kejahatannya, satu hari di alam kubur seperti 1000 tahun hidup di dunia. Begitulah dia menunggu kiamat lama betul tiba. Selama belum timbul kiamat itu, selama itu pula disiksa terus. Nah, sekarang kita yakin tak kita ini di kubur itu dapat nikmat gitu ya? Kalau yakin, ya nggak apa-apa ya Allah, sekarang pun jadilah. Tinggalkan dunia ini, ada yang lebih enak daripada dunia ini gitu ya. Cuman nggak jamin, itu masalahnya. Kita sendiri pun ragu, kita ini nampaknya mencarutnya lebih banyak daripada zikirnya gitu ya. Baca Qur'annya pun jarang-jarang ya. Lebih banyak kita yang tak baiknya daripada yang baiknya. Jadi kita tidak berani kita minta mati sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti boleh minta mati. Ini cuma alat ukur saja. Karena bagaimanapun hati kita tak bisa kita bohongi ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat jahat. Wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Tak bisa kan tipu-tipu. Manusia bisa kan tipu, tapi Allah tak bisa kan tipu, itu maksudnya. Wala tajidannahum, bahkan kata Allah, kalian akan mendapati orang-orang tadi itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Bahkan mereka itu lebih tamak dibandingkan dengan semua manusia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik sekalipun. Jadi Allah selalu membahasakan ahlul kitab dengan musyrik. Musyrik beda dengan ahlul kitab. Ya, karena musyrik itu juga mereka beriman, mereka juga percaya kepada Allah. Nah, kalau ahlul kitab wal musyrik, mereka Tuhan lain. Kalau ahlul kitab mereka percaya kepada Allah, cuma tak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi ketamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ketamakan orang-orang Bani Israel itu lebih parah daripada orang syirik. Nah, kan tidak mungkin orang tamak itu orang yang yakin masuk surga tidak mungkin tamak dalam hidupnya. Ketamakan itu adalah sumber dari semua kejahatan. Lahirlah korupsi di sana, lahirlah menzalimi orang lain di sana. Salah satu sumber dari semua kejahatan itu adalah ketamakan. Ketamakan. Jadi kalau orang sudah yakin dirinya benar, tidak mungkin hidupnya itu adalah kehidupan tamak. Bukti tamaknya apa mereka? Minta mana wa salwa. Allah kasih mana wa salwa. Minta batu yang bisa memancarkan air, bisa. Udah dikasih mana wa salwa, makanan enak, minta pula sayur-sayuran bawang, timun, kacang.
Jadi sebenarnya cuma ketamakan pada diri Bani Israel. Orang tamak tidak mungkin masuk surga. Ketamakan itu bukan ciri orang yang yakin masuk surga. Ketamakan itu pasti menjauhkan orang daripada Allah. Karena orang yang dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, salah satu unsurnya dia punya qanaah dalam diri. Qanaah itu apa? Puas. Puas dengan rezeki berapapun puas. Itu kepuasan itu lahir dari iman pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarang itu, Pak. Bapak nih puas dengan gaji Bapak sekarang. Itu enggak akan Bapak bisa rekayasa kepuasan itu. Aku puas, Ustaz. Mungkin mulutnya bilang puas tapi hatinya enggak puas. Ya. Karena kepuasan dengan rezeki kita enggak bisa direkayasa dengan mulut kita. Tapi dia buah daripada iman kita kepada Allah. Apalah dunia ini, dapat rezeki sini penting anak udah bisa makan segala macam, bini bisa makan, ya listrik udah bisa dibayar, sekolah anak bisa di ini segala macam, bersedekah pun bisa, udah cukup lah. Itu kepuasan itu. Kalau orang tak puas itu karena memang tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada qada dan qadar Allah itu akan mengakibatkan kita tak pernah puas terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kita. Bani Israil tamak. Kalau orang tamak pasti jauh daripada kata iman. Nah, itu kaidah itu. Kalau Bapak tengok ada orang tamak betul. Kalau dia tamak dia jauh dari keimanan. Ada masalah dalam diri dia. Karena kalau orang beriman itu jauh dari sifat-sifat ketamakan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Bahkan di antara mereka ada yang minta hidup ribuan tahun. Boro-boro minta mati sekarang. Bahkan mereka pengennya hidupnya ribuan tahun. Kenapa mereka hidup ribuan tahun? Ya, karena mereka sudah terlena betul dengan dunia. Orang yang terlena dengan dunia, takkan mungkin berarti dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang terlena pada dunia, dia takut mati. Maka kata Rasulullah SAW, nanti akan muncul penyakit wahan di dalam diri umatku, kata Rasulullah. Wahan itu apa? Kirahatul maut, ya, hubbud dunya wa kirahatul maut. Pasangannya itu cinta pada dunia, takut lama mati. Itu penyakit yang dikhawatirkan Rasulullah terjadi pada diri kita. Cinta kita pada dunia ini. Maksud kita cinta pada dunia ini apa? Terlalu sayang kita dengan duit kita. Terlalu sayang kita dengan jabatan kita, dengan kehormatan kita, dengan kemuliaan kita. Terlalu sayang kita dengan itu, sehingga nanti kita beribadah pun, kedekatan kepada Allah pun terganggu, ya. Akhirnya mau sedekah pun seremonialnya terlalu banyak nanti, jadi nggak ada ikhlas-ikhlasnya begitu. Jadi itu dikhawatirkan Rasulullah. Cinta kali pada dunia, dan cinta pada dunia itu pasangannya pasti takut sama mati. Pasti takut sama mati. Lebih banyak dia, ya, duitnya itu lebih banyak habis untuk beli suplemen daripada bersedekah. Takutnya mati cepat. Ya. Jadi takut mati itu nanti efeknya apa? Tamak. Nanti umur sekian apa stok duit kita? Nanti umur sekian apa stok duit kita? Umur dah 67 tahun, dah malaikat maut dah sering bolak-balik ke rumah dia, masih juga lagi serakah dengan duit. Ya itu efeknya. Dia aja, Pak, ayolah Pak bersedekah kita, Pak. Aku duit nanti kalau aku sedekah nanti apa makanku lagi. Banyak kali pikiran dia. Yang dihitung dia nanti umur 70 makan apa? Padahal umur masih 30 tahun. Sudah sampai tidak umur 70. Terlalu panjang ininya rencananya. Terlalu tamak dalam hidup. Itu tidak bisa. Berarti dia jauh dari keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang yang jauh pada Allah itu cinta pada dunia. Karena dia cinta pada dunia, dia berharap hidup lama. Kalau dia berharap hidup lama, dia butuh stok sebanyak-banyaknya untuk hidup. Stok pangan, stok duit, stok kehormatan, stok kerja. Maka jangan heran kita, orang umur 70 tahun masih tertangkap korupsi. Karena dia merasa itu nyawanya masih panjang. Karena dia berharap nyawanya panjang. Kalau orang Islam enggak. Kalau orang beriman enggak. Cukup ya Allah cabut. Bahkan doa orang Islam itu apa? Nah, ini doa ini memang kalau guru saya bilang hati-hati dengan doa ini. Ya, doa ini agak hati-hati sedikit. Ya Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Sering kita baca di sini juga. Ya Allah, perbaiki agamaku ya Allah. Waslih dunyana allati fiha ma'ashi.
perbaiki duniaku karena aku hidup di sini ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau umurku panjang, banyak menambah pahala-pahala, biar panjang ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau udah cuma menambah-nambah dosa, matikan aja ya Allah. Begitu kurang lebih pemahamannya. Berani kita mendoakan. Rupanya besok masih menambah-nambah dosa, jadi matikan aja sama Allah. Daripada makin banyak dosa, anak ini cepat aja mati. Ya, sebenarnya doa ini bagus. Cuman nyawa kita bisa pendek gara-gara itu. Kan enggak apa-apa begitu ya. Daripada kita makin panjang hidup dunia, makin banyak pula yang bertanggungjawabkan di akhirat. Maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Orang fakir miskin itu masuk surga lebih cepat daripada orang kaya. Kenapa lebih cepat daripada orang kaya? Karena orang fakir miskin tak banyak duit yang mau dipertanggungjawabkan. Tak banyak duit mau dipertanggungjawabkan. Semua duit dia, alhamdulillah, tidak ada, udahlah sikit, tidak pula ada yang masalah gitu. Jadi kerjaannya misalkan kerjaan yang gaji-gaji harian gitu. Pas-pasan untuk makan, apa yang mau bertanggung jawabkan? Yang penting dia jujur kerja segala macam. Ini bapak ini banyak betul bisnisnya, macam-macam bisnisnya, macam-macam sumber keuangannya. Tentu makin banyak sumbernya, makin banyak pertanyaan Allah, makin banyak yang bertanggung jawabkan. Karena di akhirat nanti orang masuk surga, masuk neraka setelah menjawab 4 pertanyaan Allah. Umurmu dihabisin untuk apa? Yang kedua, sehatnya ngapain? Muda kemarin itu dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, terakhir, pertanyaan Allah adalah, tadi yang terakhir itu ilmunya digunakan untuk apa? Yang terakhir masalah uang. Uang kamu dapatnya dari mana? Belanjakan untuk apa? Masalah uang, 2 pertanyaan Allah. Dapat dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Kalau umur, satunya pertanyaan Allah, dihabisin untuk apa? Ilmu juga satunya pertanyaan Allah, kamu gunakan apa ilmumu? Jangan sesat orang kau buat. Yang terakhir pertanyaan Allah apa? Kamu dapat duitnya dari mana? Habis itu dibelanjain untuk apa? Dapatnya halal, bisa jadi belanjanya haram. Maka orang fakir itu bisa lebih cepat masuk surga. Tapi ya fakirnya betul-betul lah. Ada juga orang fakir adalah fakir, hidupnya ke masjid pun tidak. Tentu makin majap dia. Bukan makin cepat dia masuk surga, justru dia paling lama masuk neraka. Jadi orang fakir yang beriman maksudnya ya. Jadi sebenarnya jadi itu prinsip hidup ini ya. Udahlah, doakan aja lah kita ini. Kalau memang ya Allah makin panjang umur makin bagus ya Allah, sepanjang-panjangnya umur ini ya Allah. Mungkin dengan panjangnya umur makin banyak pula ibadah. Tapi nampaknya makin panjang umur makin malas ibadah, minta cepat-cepat aja lah. Ya udah ya Allah, timbang makin banyak maksiat makin jalan terus. Udahlah ya Allah, cukuplah udah begitu ya. Karena nanti tak sanggup kita mempertanggungjawabkannya. Karena kata ulama apa? Setiap detik yang Allah berikan kepada manusia hidup di dunia, kata Imam Ghazali, itu modal. Setiap detik yang Allah kasih itu modal. Modal apa? Modal setelah mati nanti itu disiksa atau mendapat nikmat. Kalau makin banyak modal dikasih sama Allah, justru modal itu modal yang membuat kita makin banyak waktu untuk berbuat maksiat. Itu mencelakakan kita. Jangan samakan oleh sebentarnya itu, samakan. Satu hari di alam barzah, di alam kubur, itu 1000 tahun hidup di dunia. Merasa saking lamanya, begitu ya. Jadi hati-hati. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Tidak ada yang bisa menjauhkan mereka daripada azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini cerita tentang bagaimana bantahan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara mematahkan cakap bohong yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Baik, sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Yang tadi tema yang lain, kita masuk ke tema berikutnya. Ayat yang ke-97. Nah, sekarang ayat 97 ini lain pula ceritanya. Jadi ceritanya pada ayat yang 97 ini, jadi orang-orang Yahudi ini kan banyak aja alasannya. Orang ini kalau tak beriman kepada Allah, banyak aja alasannya. Jadi mereka berdebatlah
ya, tentang betul nggak Nabi Muhammad itu nabi. Jadi mereka tes Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau memang kamu betul-betul mengakui nabi, coba jawab 4 pertanyaan kami. Bisa kamu jawab 4 pertanyaan ini, maka kami akan beriman kepadamu. Ditantang betul sama Rasulullah. Betul itu, iya. Karena yang bisa jawab 4 pertanyaan ini pasti nabi. Baik, kata Rasulullah. Tapi kalau kalian aku bisa jawab, kalian harus beriman kepadaku. Baik. Apa pertanyaannya? Yang pertama kata mereka, pertanyaannya adalah akhbirna an Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaifa ma akhbirna an arba'in khilala nas'aluka anhunna akhbirna ayut ta'am harrama Israil ala nafsihi min qablu an tunazzalat Taurat. Ada dulu orang Bani Israel mengharamkan satu makanan sebelum diturunkan Taurat. Siapa dia? Ini pertanyaan satu ya. Dulu ada orang dari kalangan Bani Israel yang mengharamkan sesuatu pada diri dia. Ini orang ini siapa dan apa yang dia haramkan pada dirinya itu. Yang kedua, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli. Bagaimana tentang sperma laki-laki dan sperma perempuan? Wa kaifa yakunu zakaru minhu wal unsa. Bagaimana sperma laki-laki dan perempuan, nanti kapan dia menghasilkan anak laki-laki dan kapan dia menghasilkan anak perempuan? Ini pertanyaan kedua. Tentu kalau orang biasa nggak bisa jawab ya, karena ini kan pertanyaan betul-betul medis ya, yang ketika itu belum tersingkap ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, akhbirna bihazan nabil ummi fit Taurat wa man waliyahu minal malaika. Pertanyaan keempat, tadi kan 1, 2, 3, 4. Yang keempat, jelaskan kepada kami tentang nabi yang ummi dalam Taurat, siapa temannya, teman setianya dari kalangan malaikat. Ini 4 pertanyaan. Yang pertama, makanan yang diharamkan Bani Israel terhadap dirinya sebelum Taurat diturunkan. Yang kedua, tentang sperma laki-laki. Yang ketiga, tentang bagaimana sperma itu menghasilkan anak laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah tentang siapa nabi yang ummi yang dimaksud dalam Taurat dan teman setianya di kalangan nabi siapa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Rasulullah. Jawaban Rasulullah yang pertama, nasattukum billazi unzilat Tauratu ala Musa hal ta'lamuna anna Israil Yaqub maradan syadidan fatala sakmahuna minhu fanazara lillahi nazran la in afahu Allah min mardihi la yahrimanna ahabbut ta'am wasyarab ilaihi wa kana ahabbut ta'am ilaihi luhumul ibil wa ahabbus syarab ilaihi albanuha. Jadi Nabi Yaqub pernah sakit. Ini jawaban Rasulullah. Dulu Nabi Yaqub itu pernah sakit. Dan dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sembuh dari sakitnya, dia tidak akan makan makanan yang paling dia suka dengan makanan minuman yang paling dia suka. Dan makanan yang paling dia suka itu adalah daging onta. Minuman yang paling dia suka itu kata Rasulullah adalah susu onta. Ini jawaban Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Jawabanku. Apa jawaban mereka? Allahumma na'am. Betul jawaban wahai Nabi Muhammad. Berarti pertanyaan satu tadi dijawab oleh Rasulullah dengan benar. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, Allahumma syhad alaihim. Saksikan ya Allah mereka bilang itu betul, kata Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa anshudukum billazi la ilaha illa huwa allazi anzala Taurat ala Musa hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli ghalizu abyad. Sperma laki-laki itu kental putih, kata Rasulullah. Wa anna ma'al mar'ati raqiqun asfar. Sedangkan sperma perempuan itu adalah tipis, halus dan warnanya agak sedikit menguning, kata Rasulullah. Fa ayyuhuma ala, jika dua sperma ini berjumpa, mana yang menang, kata Rasulullah, kana lahul walad, maka itulah dia. Mau jadi laki-laki maupun perempuan, jika dua bibit tadi itu mana yang paling kuat, maka itu jadinya. Ini jawaban Rasulullah ya.
diadu dengan medis, wallahu a'lam ya jawaban ini. Tapi Rasulullah menjawab sesuai dengan pengetahuan daripada Bani Israel yang bertanya, ya. Wa iza ma'ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kanal walad zakaran. Jika seandainya sperma laki-laki mengalahkan sperma perempuan, maka anak laki-laki, kata Rasulullah. Sebaliknya, jika sperma perempuan lebih kuat, lebih menang daripada sperma laki-laki, maka akan lahir anak perempuan. Begitu jawaban Rasulullah. Apa jawaban mereka? Allahumma na'am. Betul jawaban mereka. Ya, dua pertanyaan sudah dijawab dengan betul. Wa anshudukum billahi allazi anzala Taurat ala Musa hal ta'lamuna anna hadzal nabiyul ummi tanamu ainahu wa la yanamu qalbahu. Saya salah tadi. 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang Bani Israel yang mengharamkan makanan pada dirinya, siapa dan apa yang diharamkan. Yang kedua, sperma laki-laki tadi itu bagaimana kalau diadu dengan sperma perempuan, bagaimana dia bisa jumpa anak laki-laki, bagaimana dia bisa melahirkan anak perempuan. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kehidupan Nabi yang ummi, itu dimaksudnya. Yang keempat nanti, siapa sahabat terdekat dari kalangan Nabi. Jadi pertanyaan ketiga adalah bagaimana kehidupan para Nabi itu. Kata Rasulullah SAW, kehidupan Nabi yang ummi itu tanamu ainahu wala yanamu qalbahu. Matanya tidur, hatinya tak pernah tidur. Itu jawaban Rasulullah. Apa jawaban mereka mendengar jawaban Rasulullah ini? Allahumma na'am. Ya Allah, betul jawaban Nabi Muhammad nih. 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Rasulullah dengan benar. Pertanyaan keempat, siapa malaikat yang merupakan teman setia para nabi? Siapa malaikat yang merupakan teman setia para nabi? Kira-kira jawabannya siapa? Jibril lah. Kenapa Jibril? Karena Jibril yang menyampaikan wahyu. Maka dijawab sama Rasulullah. Yang menjadi teman setia daripada Nabi itu adalah Jibril, kata Rasulullah. Apa kata mereka? Apa kata Rasulullah? Lam yab'asillahi nabiyan qattun illa huwa waliyu. Siapapun nabinya, kata Rasulullah, teman setianya di kalangan malaikat itu pasti adalah Jibril. Karena Jibril yang, bahkan Nabi Muhammad apalagi sangat sering berinteraksi dengan Jibril. Karena Jibril punya tugas untuk menyampaikan wahyu. Sehingga Jibril ini termasuk orang yang paling sering malaikat yang paling sering berinteraksi dengan Rasulullah. Ramadan itu setiap malam Rasulullah bertadarusan dengan Jibril, ngecek hafalan Rasulullah. Rasulullah sering berjumpa dengan Jibril di mana-mana, baik dalam menyampaikan wahyu ataupun tidak menyampaikan wahyu. Maka dekat Rasulullah dengan Jibril. Nah, jadi mendengar jawaban ini, apa kata mereka? Fa indaha nufarikuka. Kalau Jibril teman setiamu wahai Nabi Muhammad, kami tidak mau ikut denganmu. Ada aja cara mereka yang tidak mau, ya. Kalau memang itu jawabanmu, ternyata Jibril teman dekatmu, kami tidak ikut. Apa alasannya, kata Rasulullah? Apa masalah kalian sama si Jibril? Kan gitu kata Rasulullah. Apa kata mereka? Jibril itu, kata mereka, itu banyak mendatangkan azab kepada orang. Karena banyak azab Allah turun kepada para orang-orang zalim itu melalui si Jibril. Jadi alasan mereka, itu pula alasan mereka tidak mau berkawan sama si Jibril. Karena Jibril banyak membawa azab kepada manusia. Jadi kalian maunya siapa, kata Rasulullah? Kalaulah Mikail teman dekatmu, pasti kami ikut kamu wahai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Mikail itu membawa rezeki, menurunkan hujan. Pokoknya yang baik-baiklah kalau Mikail. Kan begitu jawaban mereka. Sebenarnya kan jawaban ini lucu-lucuan aja sebenarnya. Lucu-lucu dalam artian tidak masuk akal juga jawaban mereka. Kalaupun saat itu dijawab sama Rasulullah, Mikail teman setiaku, ada aja jawaban orang yang lain. Nah, sebenarnya mereka cuma cari-cari alasan aja supaya tak betul jawaban Rasulullah itu. Padahal semuanya jawaban Rasulullah itu sudah benar. Karena kan nggak mungkin Rasulullah berkawan sama malaikat Israel. Karena Israel sibuk nyambut nyawa orang, kan gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu paling sering jumpanya secara akal manusia, ya tentu Jibril lah. Apalagi Rasulullah ini tak sama seperti Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya, kitab suci itu sekali turun, blok, dah selesai. Kalau Quran kan tidak. Ada masalah, turun 1 ayat. Ada masalah, turun 1 ayat. Jadi sering berinteraksi. Selama 23 tahun itu Rasulullah sering berinteraksi dengan Jibril.
tentu saja jadi teman dekat segala macam. Dan banyak cerita hadis-hadis tentang Jibril ini berinteraksi dengan Rasulullah. Maka mendengar kelucuan jawaban ini, Allah turunkan surat Al-97-98. Apa kata Allah? Qul, jawab wahai Nabi Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa aja yang memusuhi Jibril, kata Allah. Jadi kan tadi mereka tidak suka sama Jibril, memusuhi Jibril. Siapa aja yang merasa memusuhan dengan Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Padahal Jibril itu menurunkan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya, wa hudan wa busyra lil mu'minin. Malaikat Jibril itu membawakan kabar gembira, membawa hidayah Allah kepada orang-orang yang beriman. Kan baik tuh. Apa yang lebih baik? Rezeki yang lebih baik atau iman di dada yang lebih baik? Bagi orang Bani Israel, nah, rezeki itu lebih baik. Padahal petunjuk Allah itu ayat Quran, yang membawa turun bukan Mikail. Maka Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Dari semua malaikat yang ada, yang terbaik itu adalah Jibril. Membawa hidayah Allah, petunjuk Allah dalam kitab suci itu yang membawa turun bukan sembarangan malaikat, itu Jibril yang membawa. Tidak mungkin Allah pilih tak sembarangan, tentu Allah cari malaikat yang terbaik untuk menurunkan itu kepada manusia. Bagi Bani Israel dapat rezeki itu lebih baik daripada dapat iman, kan begitu? Tidak begitu. Mendapatkan menjadi orang mukmin jauh lebih baik daripada jadi orang kaya. Jangan jadi korun. Bagi korun, Allah itu lebih sayang kepada dia daripada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa miskin walaupun Nabi, dia kaya. Jadi menurut dia Allah lebih sayang kepada dia daripada Nabi Musa. Dia lebih baik daripada Nabi Musa. Dia lupa kedudukan Nabi itu adalah kedudukan yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Cuma bagi dia tidak begitu. Bagi dia jadi orang kaya itu jauh lebih penting daripada jadi orang soleh, kan begitu. Sehingga cara berpikirnya orang Yahudi dan Nasrani ini lebih sayang kepada malaikat Jibril, Mikail. Karena Allah mengutus Mikail untuk memberikan rezeki kepada mereka. Bagi kita tidak begitu. Tidak, rezeki itu yang paling penting bagi kita. Yang paling penting bagi kita iman tetap di dada. Ada ayat Al-Quran jadi pedoman hidup. Siapa yang membawa itu tentu dia adalah yang terbaik. Maka Nabi Allah utus Jibril, berarti Jibril adalah malaikat yang terbaik. Lalu kata Allah, marah Allah, man kana aduwwan lillah, siapa saja yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan mencoba-coba untuk bermusuhan dengan para malaikat Allah, wa rusulihi, dan para rasul Allah. Minta izin waktu sikit lagi. Wa Jibril, memusuhan dengan Jibril, wa Mikail, maupun Mikail. Baik Jibril, baik Mikail, siapapun kekasih Allah. Ini kan kasih Allah ini. Malaikat para kekasih Allah, para rasul para kekasih Allah. Hati-hati. Jangankan mereka, orang-orang soleh yang berdakwah itu kekasih Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan, man adali waliyan azantuhu bil harb. Siapa yang macam-macam dengan kekasihku, kata Allah, aku umumkan perang dengan dia. Maka hati-hati menzalimi ulama. Jangan-jangan dia sudah sampai kepada wali yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkriminalisasi ulama itu berakibat ngajak perang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bagi kita orang muslim, kalau ulama bilang A tak cocok dengan pikiran kita, kita ngalah, ya udah kita ikuti ulama. Karena dia punya basirah, dia kasyaf yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu yang ditutup oleh Allah. Ada hal-hal yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, siapa aja mencoba-coba memusuhan sama Allah, malaikat apapun itu, mau Jibril maupun Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu sama saja dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tadi yang memusuhi malaikat Jibril sama seperti mereka memusuhi Allah. Tunggu saja saatnya akan Allah umumkan perang dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah akan azab mereka. Maka malaikat adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa nafsu dan keinginan dalam diri dia. Tanpa ada nafsu dan keinginan dalam diri malaikat,
sehingga takkan pernah malaikat itu sekalipun membantah cakap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak sekali keinginan dalam diri kita karena Allah kasih nafsu dalam diri kita, maka kita sering bermaksiat, maka kita sering tidak solat, maka kita sering kadang melakukan kemaksiatan karena ada nafsu. Ini malaikat tidak ada nafsunya. Maka malaikat itu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.